Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu anak-anak hebat dimanapun berada. Bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan mudah-mudahan sahabat TBM Avicenna Malang juga semuanya senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keberkahan selalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, Bu Aini akan membacakan cerita bergambar 25 Nabi dan Rasul yang ditulis oleh Irsyad Zulfahmi SPD dengan penerbit Wahyu Media. Dan anak-anak wajib menyimak sampai selesai ya, agar anak-anak bisa memetik hikmah serta pembelajaran dari cerita yang dibacakan oleh Bu Aini. Dan Bu Aini akan membacakan kisah Nabi yang sangat menarik, yang sangat luar biasa. Beliaunya adalah panutan, teladan manusia terpilih, insan terkasih ya, teladan kita semuanya, umat muslim, dan tentu saja syafaat beliau, pertolongan beliau kita nantikan di hari kiamat nanti ya, di kehidupan yang kekal abadi nanti, yakni di akhirat. Kita buka bersama ya dengan hitungan mundur. 3, 2, 1. Masya Allah. Hari ini Bu Aini akan membacakan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk pembentukan karakter yang diharapkan setelah anak-anak menyimak kisah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diharapkan agar anak-anak memiliki sifat sabar, jujur, penyayang, adil, bijaksana, pantang menyerah, dan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita baca basmalah bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku hebat semuanya, kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 146 sampai 147. Bu Aini mohon izin untuk membacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunah kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekali-kali
kamu termasuk orang-orang yang ragu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 146 sampai 147. Anak-anakku hebat semuanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah anggota Bani Hashim, sebuah kabilah yang paling mulia dalam suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah, salah seorang pembesar suku Quraisy yang cukup berpengaruh. Ibunya bernama Aminah binti Wahab dari Bani Zuhroh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir bertepatan pada tahun gajah. Hal itu dikarenakan pada tahun itu kota Mekah diserbu pasukan gajah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Pasukan itu dipimpin oleh Abrahah, gubernur kerajaan Habsyi di Yaman. Akan tetapi sebelum Abrahah dan pasukannya tiba di Mekah, mereka ditimpa azab. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikirimlah kawanan burung ababil yang membawa batu dari Sijil, yaitu batu yang sama yang pernah dihujankan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Batu-batu yang sangat panas itu pun dilemparkan ke arah pasukan gajah Abrahah. Akhirnya pasukan Abrahah binasa, termasuk Abrahah sendiri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah bertepatan dengan 20 April tahun 570 Masehi. Kebiasaan penduduk kota Mekah saat itu adalah menitipkan anak mereka kepada wanita desa untuk disusui. Hal itu dimaksudkan agar bayi itu bisa tumbuh dalam pergaulan masyarakat yang baik dan udara yang lebih bersih. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu diasuh oleh wanita bernama Halimah binti Abu Duaib As-Sa'diyah. Kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa berkah pada keluarga Halimah. Kambing peliharaan Haris, suami Halimah, mendadak menjadi gemuk-gemuk dan menghasilkan susu lebih banyak dari biasanya. Masya Allah. Rumput tempat menggembala kambing itu juga tumbuh subur. Kehidupan keluarga Halimah pun berubah menjadi tentram dan berkecukupan. Mereka yakin hal itu disebabkan oleh berkah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat beliau berhenti menyusu dan harus dipulangkan pada ibunya, Halimah dengan berat hati harus memulangkan anak asuhnya yang telah membawa berkah itu. Sedangkan Aminah sangat senang anaknya telah kembali dalam keadaan sehat dan segar.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi yatim piatu pada usia 6 tahun, dan sepulangnya Aminah dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berziarah ke makam Abdullah, Aminah pun sakit-sakitan dan akhirnya beliau wafat. Setelah Ibu Aminah wafat, Abdul Muthalib lah di sini yang merawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tak lama kemudian Abdul Muthalib juga wafat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya diserahkan kepada pamannya yang bernama Abi Thalib. Saat berumur 12 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ikut bersama pamannya untuk berniaga ke negeri Syam. Dalam perjalanan ini terjadi keajaiban yang merupakan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Segumpal awan terus menaungi rombongan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila mereka berhenti, awan pun ikut berhenti. Kejadian ini menarik perhatian seorang pendeta Kristen bernama Buhairoh. Ia menguasai betul isi kitab Taurat dan Injil. Hatinya bergetar ketika melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terang benderang saat mengendarai unta. Pendeta menghampiri dan mengundang rombongan Abi Thalib saat perjamuan makan di biaranya. Setelah berbincang-bincang dengan Abi Thalib dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ia semakin yakin bahwa Muhammad adalah calon nabi yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendeta Buhairoh pun berpesan pada Abi Thalib, "Saya berharap Tuan menjaga keponakan Tuan dengan baik. Saya sangat yakin dialah Nabi akhir zaman yang telah diramalkan dalam kitab Injil dan Taurat. Usahakan agar hal ini jangan diketahui oleh orang-orang Yahudi, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi sebelumnya." Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 20 tahun, kota Mekah ditimpa musibah banjir. Bangunan Ka'bah pun rusak. Penduduk Mekah akhirnya bergotong royong memperbaiki Ka'bah. Saat peletakan Hajar Aswad ke tempatnya semula, terjadilah perselisihan. Masing-masing suku ingin mendapat kehormatan untuk melakukan pekerjaan itu. Di saat itulah muncul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang berseru, "Itu dia Al-Amin, orang yang terpercaya. Kami rela menerima semua keputusannya." Setelah mengerti permasalahannya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentangkan sorbannya di atas tanah. Beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Bu Aini ulangi ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentangkan sorbannya. Nah ini sorban ya. Sorbannya dibentangkan oleh Rasulullah di atas tanah. Beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Kemudian beliau meminta setiap kepala suku memegang tepi sorbannya dan mengangkatnya secara bersama-sama. Setelah dekat dengan tempat peletakan Hajar Aswad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengangkat dan meletakkan batu itu di tempat semula. Maka selesailah perselisihan di antara suku-suku itu. Mereka pun puas dengan cara penyelesaian yang sangat bijak itu. Pada usia 25 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah. Beliau menikahi Khadijah binti Khuwailid, seorang saudagar kaya raya. Saat itu usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpaut jauh dengan Khadijah yang telah berumur 40 tahun. Dari pernikahan dengan Khadijah, beliau dikaruniai 6 orang anak. Terdiri dari 2 anak lelaki bernama Al-Qasim dan Abdullah, dan 4 anak perempuan bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Menjelang usianya yang ke-40 tahun, Nabi Muhammad SAW sering pergi menyendiri di Gua Hira. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat cahaya terang benderang sampai memenuhi ruangan Gua Hira itu. Malaikat Jibril pun muncul di hadapannya sambil berkata, "Iqra, bacalah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketakutan dengan peristiwa itu pun menjawab bahwa beliau tidak dapat membaca. Malaikat Jibril terus meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca sampai 3 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tetap memberikan jawaban yang sama. Malaikat Jibril kemudian menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Setelah kejadian itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah dengan rasa ketakutan dan cemas. Sesampainya di rumah, beliau pun meminta pada Khadijah agar dirinya diselimuti. Tak lama setelah peristiwa itu, turun wahyu berikutnya, yaitu surat Al-Mudaththir.
Bu Aini mohon izin untuk membacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wala tamnun tastakbir walirabbika fasbir. Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan Rabbmu agungkanlah. Dan pakaianmu bersihkanlah. Dan perbuatan dosa, menyembah berhala, tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh imbalan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Rabbmu, bersabarlah. Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Maka dengan turunnya surat Al-Mudaththir ini, mulailah Rasulullah SAW berdakwah. Mula-mula beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau mengislamkan teman-teman dekat dan keluarganya terlebih dahulu. Setelah beberapa lama kemudian, barulah Rasulullah SAW menjalankan dakwahnya secara terang-terangan. Melihat agama Islam semakin meluas, kaum kafir Quraisy mulai khawatir. Mereka mulai melakukan tindak kekerasan pada pengikut Rasulullah SAW. Budak-budak yang telah masuk Islam mereka siksa dengan sangat kejam. Setiap suku diminta menghukum anggota keluarganya yang masuk Islam sampai ia murtad kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Sejak saat itu pun umat Islam mendapat siksaan yang pedih dari kaum Quraisy Mekah. Mereka dilempari kotoran, dihalangi untuk melakukan ibadah di Ka'bah, dan lain sebagainya. Pada suatu hari, Abi Thalib, paman Nabi Muhammad SAW, yang merupakan pelindung utamanya, wafat dalam usia 87 tahun. 3 hari kemudian Khadijah, istrinya, juga wafat. Sepeninggal Abi Thalib, kaum kafir Quraisy pun tidak segan-segan melampiaskan kebenciannya kepada Rasulullah SAW. Mereka kerap menganiaya Rasulullah SAW dan para kaum mukminin dengan cara melemparinya dengan batu dan kotoran. Kaum kafir Quraisy pun bahkan sangat ingin membunuh Rasulullah SAW. Tahun ke-10 kenabian ini benar-benar merupakan tahun kesedihan bagi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun begitu, pada tahun inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perjalanan malam hari dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke langit hingga menuju Ars. Pada kesempatan itu beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam. Semakin hari kaum kafir Quraisy menjadi semakin kejam terhadap kaum muslimin. Hal ini membuat Nabi Muhammad SAW memerintahkan pengikutnya untuk hijrah ke Yasrib atau Madinah. Peristiwa hijrahnya Nabi dan pengikutnya ini dijadikan tahun permulaan Hijriyah yang berdasarkan peredaran bulan. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau diangkat menjadi pemimpin oleh penduduk kota itu. Sejak itu, kota Yasrib menjadi lebih dikenal dengan sebutan Madinah Al-Munawwaroh, atau artinya kota yang bercahaya. Masya Allah. Hal itu karena dari sanalah sinar Islam memancar ke seluruh dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memasangkan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Muhajirin artinya orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan Ansor artinya penduduk Madinah yang masuk Islam dan ikut membantu kaum Muhajirin. Dengan demikian diharapkan masing-masing orang akan terikat dalam suatu persaudaraan dan kekeluargaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendirikan masjid di kota Madinah. Masjid yang dibangun ini kemudian dikenal sebagai Masjid Nabawi. Ukurannya cukup besar, dibangun di atas sebidang tanah dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Dindingnya terbuat dari tanah liat, sedangkan atapnya dari daun-daun dan pelepah kurma. Di dekat masjid itu dibangun pula tempat Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Suatu ketika timbul konflik antara kaum muslimin Madinah dan kaum musyrikin Quraisy. Konflik ini memuncak sehingga menimbulkan peperangan. Peperangan ini terkenal dengan sebutan Perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Perang ini merupakan puncak dari serangkaian pertikaian yang terjadi antara pihak kaum muslimin Madinah dan kaum musyrikin Quraisy. Perang ini berkobar setelah berbagai upaya perdamaian yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW gagal. Saat itu kaum muslimin berjumlah sekitar 300 orang dengan perlengkapan senjata yang sederhana.
Sementara kaum Quraisy berjumlah 1.000 orang dengan persenjataan yang sangat lengkap. Akan tetapi berkat kepemimpinan dari Nabi Muhammad SAW dan semangat pasukan yang membaja, kaum muslimin berhasil memenanginya. Alhamdulillah. Selama Rasulullah SAW tinggal di Madinah, beliau menghimpun kekuatan umat muslim. Hingga pada suatu hari Rasulullah SAW berencana kembali ke Mekah untuk memerangi kaum kafir Quraisy. Pada hari yang ditentukan, beliau berangkat dengan membawa 10.000 orang tentara muslim ke kota Mekah. Kepada penduduk Mekah, Rasulullah berseru. Beliau berjanji tak akan memerangi seorang pun dari penduduk kota Mekah. Namun dengan syarat mereka mau menerima baik-baik kedatangan Rasulullah SAW beserta pengikutnya dan juga mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pun kemudian menyuruh kaum muslimin untuk menghancurkan patung-patung berhala di seluruh kota Mekah, khususnya di sekitar Ka'bah. Setelah itu Rasulullah SAW berkhutbah. Beliau menjanjikan ampunan bagi kaum kafir Quraisy yang selama ini telah menganiaya dirinya. Mendengar itu mereka semua menangis. Mereka pun akhirnya berbondong-bondong menyatakan diri masuk Islam. Sejak saat itulah kota Mekah berada di bawah kekuasaan Rasulullah SAW. Pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan ibadah hajinya yang terakhir. Hajinya yang terakhir ini disebut juga dengan Haji Wada. Pada pelaksanaannya sekitar 100.000 pengikutnya turut menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah SAW. Pada saat-saat itu pula wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir turun, yakni ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 ya, yang artinya pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam itu jadi agamamu. Nah, mendengar ayat ini sebagian kaum muslimin berbahagia, sementara sebagiannya lagi bersedih. Salah satunya adalah Abu Bakar yang menangis terseduh-seduh. Ia mengetahui turunnya ayat ini adalah pertanda berakhirnya tugas Rasulullah SAW.
2 bulan setelah menunaikan ibadah haji wada, Nabi Muhammad SAW sakit demam. Meskipun badannya mulai lemah, ia tetap memimpin sholat berjamaah. Baru setelah kondisinya tidak memungkinkan lagi, yaitu 3 hari menjelang wafatnya, beliau tidak mengimami sholat berjamaah. Sebagai gantinya, ia menunjuk Abu Bakar sebagai imam sholat. Ketika Rasulullah SAW sudah tidak mampu lagi beraktivitas, beliau hanya terbaring lemah di rumahnya. Hingga suatu hari dari luar pintu terdengar seseorang yang berseru mengucapkan salam. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. Bu Aini terharu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maafkanlah, ayahku sedang demam, kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. Mendengar itu, Rasulullah SAW bertanya ketika anaknya kembali ke kamarnya, "Siapakah itu, wahai anakku?" "Tak tahulah aku, ayah. Sepertinya baru sekali ini aku melihatnya," tutur Fatimah lembut. Rasulullah SAW pun menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. Kemudian beliau berkata dengan lembut pada Fatimah, "Ketahuilah, yang baru saja datang, dialah yang akan memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikat maut." Mendengar itu, Fatimah pun menahan tangisnya. Tak lama kemudian, malaikat maut datang menghampiri Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pun menanyakan mengapa malaikat Jibril tak ikut menyertai. Kemudian dipanggillah malaikat Jibril hingga ia pun datang. "Jibril, katakan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah SAW pada malaikat Jibril. "Pintu-pintu langit telah dibuka dan para malaikat telah menanti ruhmu. Semua pintu surga terbuka lebar menanti kedatanganmu." Jawab malaikat Jibril, "Bagaimana kiranya nasib umatku nanti?" Kembali Rasulullah SAW bertanya, "Aku pernah mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Kuharamkan surga bagi siapapun kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya.'" Jawab malaikat Jibril, Masya Allah. Detik-detik semakin dekat. Saatnya malaikat Israel pencabut nyawa melakukan tugasnya.
Perlahan ruh Rasulullah SAW ditarik. Tampak seluruh tubuh Rasulullah SAW bersimbah peluh. Dan urat-urat lehernya menegang. Jibril, betapa sakit sakaratul maut ini. Ujar Rasulullah SAW mengadu dengan lirih. Fatimah terpejam, sementara Ali yang ada di sampingnya menunduk semakin dalam dan Jibril memalingkan muka. Rasulullah SAW pun bertanya pada malaikat Jibril, "Jijikkah engkau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, wahai Jibril?" Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril seperti itu. Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Siapakah yang tega melihat kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala direnggut ajalnya?" Setelah itu terdengar Rasulullah SAW memekik karena sakit yang tak tertahankan lagi. Saat itu terdengar Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, dahsyat nian maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku. Jangan kepada umatku." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang paling mulia. Dialah manusia yang paling dicintai Tuhan dan umatnya. Beliau wafat tepat pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah untuk baginda Nabi Agung, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala. Anak-anakku hebat semuanya. Itulah tadi kisah Nabi yang sangat mulia, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan
kisah Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran banyak sekali. Di antaranya ada dalam surat Al-Fil ayat 1 sampai 5, surat Al-Baqarah ayat 146, surat Al-Isra ayat 1, surat Ali Imran ayat 81, 101 sampai 103, 121 sampai 123, ayat 140 sampai 179, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, surat Al-A'raf ayat 157 sampai 158, surat Al-Ankabut ayat 47 sampai 50, surat Al-Fatah ayat 29, surat Al-Ahzab ayat 40, dan masih banyak surat-surat lainnya. Berikut adalah doa Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Amin amin ya Rabbal alamin. Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Dan anak-anakku hebat semuanya, hikmah yang dapat kita petik dari kisah Nabi Muhammad SAW adalah, jadilah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penyabar, penyayang, adil, bijaksana, menghormati sesama manusia, menghormati sesama manusia yang ada di sekitar kita, menyayangi semua makhluk hidup, dan selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Bu Aini sudah membacakan kisah dari Nabi Muhammad SAW. Kisahnya yang penuh haru dan juga mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapatkan pertolongan dari Nabi Agung Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anakku semuanya, perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Dan itulah tadi kisah Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa, yang sangat menarik dan patut kita teladani dan kita contoh untuk semua keteladanan beliau. Dan pesan untuk anak-anakku semuanya, tetap semangat belajar, tetap semangat membaca ya, karena tadi ada surat yang pertama kali diturunkan adalah Iqra, bacalah, bacalah, bacalah. Tetap semangat belajar, tetap semangat membaca, dan mudah-mudahan
Kisah Nabi Muhammad SAW ini senantiasa membawa keberkahan, kebahagiaan, keselamatan kita baik di dunia dan di akhirat nanti, dan juga senantiasa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Ada kurang lebihnya Bu Aini mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Memancing ikan berwarna putih cukup sekian dan terima kasih. Dan Bu Aini akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, wabiridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk terus berbuat baik kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun anak-anak berada. Terima kasih, salam literasi. Dadah.